Oke, kali ini saya akan menjelaskan jalan keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, di dalam Alkitab menceritakan dari penciptaan sampai akhir dunia, Di masa penciptaan, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia, dan manusia ini ditempatkan di Taman Eden. Dan di tengah-tengah Taman Eden itu, Tuhan memberikan perintah kepada manusia untuk tidak memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Namun, manusia melanggar perintah Tuhan. Mereka memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Nah, di masa kejatuhan, manusia jatuh di dalam dosa. Dan karena manusia sudah berbuat dosa, maka hubungan manusia dengan Bapa yang ada di sorga putus. Hubungan dengan Bapa terhadap manusia putus karena dosa ini. Dan akibat dari dosa ini juga, manusia harus dihukumkan. Dosa ialah maut. Dosa ialah maut. Itu kita bisa lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Di situ memberitahu kepada kita bahwa dosa itu harus dihukumkan. Jadi, karena manusia sudah berbuat dosa, maka manusia harus dihukum ke dalam neraka. Tetapi Tuhan yang Maha Baik tidak mau manusia dibinasakan ke dalam neraka. Untuk itu, Ia memberikan janji kepada manusia bahwa Tuhan akan mengirim Sang Juru Selamat bagi manusia ini. Nah, manusia ini sebagai tanda bahwa mereka percaya kepada janji Tuhan, mereka harus mempersembahkan domba korban. Mereka harus mempersembahkan domba korban. Nah, ini mezbah, dan di atasnya ada domba. Domba ini disembelih waktu itu dan darahnya tertumpah. Mati. Domba ini mati, dan domba ini sebenarnya menggambarkan juru selamat yang dijanjikan itu. Nah, sampai kapankah orang perjanjian lama melakukan persembahan domba korban ini? Yaitu mereka melakukannya sampai Yohanes Pembaptis datang. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Di situ Yohanes mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus semua dosa dunia. Jadi Tuhan Yesus, waktu Yesus mati di atas kayu salib, Ia mati bagi dosa seluruh dunia tanpa terkecuali. Dosa saya, dosa Anda, dosa kita semua yang ada di dunia ini, Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan sudah menyediakan keselamatan. Nah, sekarang untuk menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita harus percaya dan bertobat bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menggantikan kita atas hukuman yang sebenarnya diberikan kepada kita. Tapi Tuhan mau datang, mau dihukum agar kita tidak dibinasakan ke dalam neraka. Nah, kita juga harus bertobat. Nah, pertobatan ini adalah meninggalkan dosa, berbalik dari dosa, dan menghadap kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itulah pertobatan. Nah, meninggalkan dosa, dan semua dosa lama itu semuanya ditinggalkan, tidak dilakukan lagi. Itulah pertobatan yang sejati. Nah,
kita manusia yang hidup di dalam perjanjian baru, ya, manusia yang hidup di dalam perjanjian baru, atau manusia setelah Yesus Kristus datang, mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah datang, ya. Mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus yang datang. Nah, begitupun dengan orang perjanjian lama, percaya kepada Tuhan Yesus yang akan datang, kepada juru selamat yang dijanjikan itu. Begitupun dengan orang perjanjian baru, mereka percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, intinya adalah keselamatan itu hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus. Tanpa melalui Tuhan Yesus, kita tidak bisa masuk surga. Tidak bisa. Yesus hanya satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya jalan untuk masuk ke surga. Perbuatan baik, amal banyak, pelayanan atau banyak hal itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Itu tidak bisa membawa kita ke dalam surga. Itu memang semuanya baik. Itu sangat baik. Berbuat baik, beramal itu sangat baik, saya katakan. Tetapi itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Kunci keselamatan hanyalah di dalam diri Tuhan Yesus. Ya. Manusia harus percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus sudah menyelesaikan dosa kita. Nah, apakah Anda sudah menerima Tuhan Yesus dengan benar? Jika masih belum, silakan saya ajak saudara-saudara untuk menerima juru selamat itu. Juru selamat yang sudah menyelesaikan dosa kita. Caranya adalah percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Nah, kira-kira begitu jalan keselamatan yang diajarkan oleh Alkitab, dan saya ucapkan Maranatha.